Saudara-saudariku yang terkasih, kita berjumpa lagi dalam renungan pesan moral sabda kehidupan. Edisi Minggu 10 Oktober 2021, hari Minggu biasa ke-28. Injil yang akan kita renungkan pada hari ini diambil dari Injil Markus pasal 10 ayat 17 sampai dengan 30. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus berangkat meneruskan perjalanannya. Maka datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil berlutut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain Allah. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, dan jangan mengurangi hak orang. Hormatilah ayah dan ibumu." Kata orang itu kepada Yesus, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan Yesus, orang itu menjadi kecewa lalu pergi dengan sedih hati sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-murid di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-murid tercengang mendengar perkataannya itu. Tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Para murid semakin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab bagi Allah segala sesuatu adalah mungkin." Lalu berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau." Maka Yesus menjawab, "Sungguh, aku berkata kepadamu, barang siapa karena aku dan karena Injil meninggalkan rumah, saudara-saudari, ibu atau bapa, anak-anak atau ladangnya, pada masa ini juga ia akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak-anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan di masa datang, ia akan menerima hidup yang kekal." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, renungan hari ini, pada hari Minggu ini, kita memulainya dengan pertanyaan, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?"
Dari pertanyaan ini, Yesus memberikan jawaban bahwa hal pertama yang harus dilakukan adalah dengan melaksanakan perintah-perintah Allah. Untuk kita, Injil ini mengajak kita untuk mengingat kembali ke 10 perintah Allah dan coba mencerminkan diri dengan menggunakan cermin ke-10 perintah Allah ini. Jawaban kedua yang diberikan Yesus adalah hendaknya kita memiliki semangat melepaskan segala harta yang menutup mata hati kita, hingga tidak mampu untuk mencintai Yesus dengan sungguh dalam kehidupan kita. Kegagalan kita melepaskan segala harta yang mengikat kita, membuat kita menutup pintu untuk kehidupan kekal. Semangat melepaskan yang disampaikan oleh Yesus adalah semangat melepaskan yang diminta diikuti oleh tindakan memberikan, tetapi juga dengan tindakan menerima. Melepaskan untuk memberikan berarti kita tidak memegang segala harta untuk kepentingan diri sendiri dengan motivasi egoisme, melainkan dengan motivasi berbagi demi kebaikan sesama. Kita hidup bukan untuk diri sendiri, melainkan juga untuk sesama kita. Jadi semangat melepaskan yang dituntut dari kita adalah pada akhirnya demi kebaikan semua pihak, diri sendiri dan sesama. Sementara itu, tindakan melepaskan diikuti tindakan menerima. Artinya, kita melepaskan segala kelekatan duniawi kita yang membuat kita jauh dari kehidupan kekal dan menerima Yesus untuk tinggal dalam tahta hati kita, sehingga apapun yang kemudian kita pikirkan, renungkan, dan bicarakan serta lakukan adalah sungguh merupakan hal-hal yang menjamin kita menuju kehidupan kekal. Semoga Tuhan mengaruniakan segala yang baik kepada kita. Pace e bene.